Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Celeron akan mempresentasikan sebuah materi yaitu arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit yang merupakan tugas UTS dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Next slide. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok dari Celeron. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018 yang dimana merupakan moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini dan tentunya dengan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Karina Fitri Amalia dengan NPM 2417051014 akan menjadi pemateri satu. Dan saya, Tiwi Mustika Dewi, dengan NPM 2417051034 akan menjadi pemateri 2. Saya Alisa Putra Hermawan dengan NPM 24170151. Di sini akan menjadi pemateri 3. Baik, next slide. Oke, pada materi pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Alisa. Kepada Alisa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini yang pertama ada apa itu CPU 8 bit. Jadi CPU itu adalah otak dari komputer atau sistem kecil yang mengolah data dalam ukuran 8 bit. Artinya CPU ini bisa memproses data dengan ukuran maksimal 8 bit atau angka 0 sampai 255 dalam satu waktu. Dari sisi arsitektur, CPU 8 bit ini memiliki beberapa komponen penting yang menentukan bagaimana ia menjalankan instruksi. Salah satunya adalah register, yaitu tempat penyimpanan data sementara di dalam CPU. Nah, di sini ada struktur utama CPU, yaitu ada arithmetic logic unit, yaitu merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Dan ALU ini sering disebut sebagai bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua ada control unit. Control unit ini merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab mengontrol seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Selanjutnya ada register. Register ini merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Register pada CPU memiliki dua fungsi, yaitu user visible register yang memungkinkan programmer bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register dan control and status register mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Yang terakhir ada CPU interconnection, yakni merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register. Register dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti, masukan, atau keluar. Selanjutnya ada fungsi CPU. Fungsi CPU yang pertama adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Fungsi fungsi yang kedua adalah pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari tiga langkah, yaitu ada fetch, execute, dan inherit.
Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan yang disebut sebagai instruksi komputer atau instruksi mesin. Jadi, set instruksi itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda, kemudian akan dijalankan oleh CPU. Next, di dalam set instruksi itu terdapat yang pertama adalah elemen instruksi. Di dalam elemennya itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah kode operasi. Kode operasi itu menunjukkan aksi apa yang harus dilakukan oleh prosesor. Yang kedua, acuan operan sumber. Menunjukkan data asal yang akan digunakan dalam operasi. Ketiga, acuan operan hasil. Menunjukkan tempat penyimpanan hasil dari operasi. Dan yang keempat adalah acuan instruksi berikutnya, itu menunjukkan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Kemudian ada jenis instruksi. Terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada pengolahan data. Pengolahan data itu adalah untuk mengolah atau memanipulasi data. Kedua, penyimpanan data. Untuk menyimpan data ke memori. Ketiga, itu perpindahan data untuk memindahkan data antar lokasi, seperti register atau memori. Dan yang keempat, itu kontrol. Untuk mengatur alur jalannya program. Next. Operan. Di dalam set instruksi itu terdapat operan. Instruksi yang melakukan operasi terhadap data itu terdiri dari angka. Semua operasi pada internal komputer berupa data biner. Namun, user berinteraksi dengan data desimal. Kedua, itu karakter. Karakter itu berupa A, B, C, D, dan sebagainya. Itu sejumlah kode dalam urutan bit perlu ditentukan untuk merepresentasikan sebuah karakter dengan kode ASCII. Dan ketiga itu data logika. Data logika itu terdiri dari nilai 0 atau false dan nilai 1 atau true. Next. Kemudian dalam set instruksi itu ada operasi. Jumlah kode operasi dari sebuah mesin ke mesin lainnya itu beragam. Dengan kategori berdasarkan fungsinya itu terdapat transfer data, aritmatika, logika, konversi, input-output, dan kendali sistem. Di dalam gambar di sampingnya itu beberapa contoh dari instruksi. Di transfer data ada move, load, store, push, pop, dan lain sebagainya. Dan di logika ada add, sub, dan lain sebagainya. Dan beberapa contoh instruksi lainnya. Next. Dalam format instruksi, suatu instruksi dari beberapa file yang sesuai dengan elemen instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi disebut format instruksi. Alurnya itu opcode berada di awal dan berfungsi sebagai penanda jenis operasi yang akan dilakukan, seperti penjumlahan atau perpindahan data. Kemudian terdapat operan reference pertama itu menunjukkan ke sumber data, misalnya ke register atau memori. Lalu diikuti oleh operan reference kedua yang menunjukkan ke tujuan hasil operasi. Format ini membantu prosesor mengenali apa yang harus dilakukan dan data apa yang digunakan, serta kemana hasil yang akan disimpan. Next. Dalam penyajian data, itu adalah cara data ditampilkan atau disimpan dalam bentuk biner di dalam komputer, khususnya di memori atau CPU. Dengan cara yang pertama itu dengan menentukan apakah data itu berupa huruf atau angka, kemudian dikonversi dalam bentuk biner dengan memakai kode ASCII seperti tabel di samping. Kemudian itu
ditentukan formatnya dan disimpan ke memori atau register. Jika perlu dipahami kembali oleh user, maka bisa diterjemahkan dalam bentuk aslinya. Dalam CPU 8 bit, itu nilai maksimum bilangan bulat, yaitu 0 hingga 255 itu bilangan bulat tak bertanda, dan minus 128 hingga 127 bilangan bertanda. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pengorganisasian memori. Yang pertama-tama kita bakal bahas apa sih pengertian dari memori dan pengorganisasian itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian. Menurut Chester Bernard, pengorganisasian adalah suatu fungsi di mana perhatian mampu menemukan posisi peran, pekerjaan yang terkait dan pekerjaan yang terkait dan koordinasi antara wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pengertian memori yaitu sering disebut dengan penyimpanan sementara yang merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat namun memberikan kapasitas yang lebih besar. Jadi, pengorganisasian memori adalah suatu proses penataan dan pengelolaan memori komputer agar data dan instruksi dapat disimpan serta diakses dengan cepat, efisien, dan terstruktur. Dalam konteks ini, memori berperan sebagai penyimpanan sementara yang memiliki kecepatan tinggi untuk mendukung kinerja sistem yang melibatkan penentuan peran dan fungsi tiap bagian memori serta koordinasi antar komponen sistem agar penggunaan memori berjalan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Next slide. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis memori. Yang pertama ada memori primer. Apa sih memori primer itu? Memori primer juga dikenal sebagai memori utama dalam komputer. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat proses aktif menggunakannya. Nah, memori primer ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada RAM dan ROM. RAM atau kita sebut dengan ROM access memory adalah memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU untuk menyimpan data dan program sementara selama komputer bekerja. RAM ini bersifat volatil sehingga data yang hilang saat komputer dimatikan, memori ini memungkinkan akses data secara acak dan cepat. Jadi, ketika memori dimatikan, itu datanya akan hilang. Terdiri, terdiri dari dua jenis juga, yaitu ada DRAM dan SRAM. DRAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU yang merupakan perangkat keras dalam perangkat untuk menyimpan data dan program selama komputer bekerja. Jadi, untuk sementara data, program atau hasil program yang digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja. Selanjutnya, DRAM tadi adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan dinamis data dalam RAM. Dan selanjutnya ada SRAM, yaitu jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Oke, selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory, yaitu memori permanen yang hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah, berisi instruksi penting untuk memulai komputer atau booting, dan bersifat non-volatil. Artinya, data tetap tersimpan meskipun daya dimatikan. Nah, terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada MROM, ROM, EEPROM, EEPROM, dan Flash ROM. Kalau MROM ini adalah jenis memori read only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Kalau PROM ini di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Kalau EPROM itu di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EPROM. Selanjutnya ada EEPROM itu dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan terprogram kembali. Selanjutnya yang terakhir ada flash ROM adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Next slide.
Nah, yang kedua ada memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen dan volatil yang menyimpan data, program, dan sistem operasi secara tetap meskipun komputer dimatikan. Selanjutnya ada DVD atau digital versatile disk adalah media penyimpanan optik berukuran sama dengan CD namun memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu 4,7 gigas hingga 17 giga. Nah, DVD dapat menyimpan audio, video, software, dan sistem operasi. Terdiri dari tiga jenis yaitu DVD-ROM, habis itu ada DVD-R dan DVD-RW. Selanjutnya ada floppy disk atau disket adalah perangkat penyimpanan portable lama berbasis magnetik yang menyimpan data hingga 1,44 MB. Tersedia dalam ukuran yang sangat beragam dan dibaca melalui floppy disk drive. Kalau dahulu digunakan untuk instalasi program dan pencadangan data. Namun sekarang tidak digunakan karena kapasitasnya sangat kecil. Selanjutnya ada Blu-ray disc atau BD. BD adalah cakram optik berkapasitas tinggi yang digunakan untuk menyimpan video HD dan data besar. Selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya yaitu ada CD atau compact disc. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik yang merupakan perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lainnya yang berguna untuk komputer. Nah, ada tiga jenis nih pada CD itu, yaitu ada CD-ROM, CD-R, dan CD-RW. Nah, untuk CD-ROM adalah digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan penyimpanan komputer pada saat pembuatan. Kalau yang CDR itu jenis compact disk yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna, setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus. Nah, yang terakhir itu ada CD-RW. Ini merupakan diksi dia yang dapat ditulis ulang sering digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Dan terakhir ada drive yaitu atau USB flash drive merupakan perangkat penyimpanan portable yang menggunakan chip sirkuit terpadu untuk menyimpan data secara permanen. Digunakan untuk menyimpan dan mentransfer file melalui port USB dengan kapasitas mulai dari 64 MB hingga 124 giga atau lebih. Next slide. Lalu yang ketiga ada memory cache atau memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Nah, tingkatan pada memory cache ini tuh ada tiga. Yang pertama L1 cache, yaitu dikenal sebagai cache onboard internal atau primer. Itu dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi dan ukuran cache L1 bervariasi. Saja ada L2 cache dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data. Sementara L2 cache ini dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard, tidak dibangun ke dalam CPU. Terus selanjutnya ada yang ke L3 cache ini umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. Itu dibangun ke dalam motherboard, kecepatannya sangat lambat dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Dan jenis yang terakhir yaitu ada memori register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dari instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Merupakan bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Next slide. Nah, selanjutnya ada metode pengorganisasian memori. Yang pertama ada pengorganisasian berdasarkan konteks. Proses ini tuh melibatkan bagaimana informasi dihubungkan dengan konteks atau latar belakang di mana informasi itu dipelajari atau dialami. Yang kedua ada teknik checking.
atau metode untuk membagi informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan bermakna sehingga lebih mudah diingat dan diorganisir. Terus yang terakhir ada mnemonik, itu teknik yang menggunakan kata-kata, gambar, atau asosiasi lainnya untuk membantu meningkatkan informasi. Yang keempat ada manajemen memori atau sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola memori komputer termasuk alokasi memori untuk proses penyimpanan dan pembebasan. Yang kelima ada partisipasi memori. Ini membagi memori sistem menjadi beberapa bagian sehingga program dapat mengakses memori secara efisien. Dan yang terakhir itu ada cache memory yang menggunakan yang untuk menyimpan salinan data yang sering digunakan sehingga dapat diakses dengan lebih cepat. Next slide. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tiwi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik atau mode pengalamatan. Nah, sebenarnya apa itu teknik atau mode pengalamatan? Jadi, teknik atau mode pengalamatan atau biasa dikenal dengan addressing mode adalah cara-cara yang digunakan oleh prosesor untuk mengakses dan mengolah data dalam memori atau register. Teknik ini menentukan bagaimana alamat memori atau operan itu dihitung dan diakses oleh instruksi mesin. Nah, jenis dalam mode pengalamatan itu ada beberapa macam, dan di sini kami menyebutkan di antaranya ada 7 macam, yaitu yang pertama ada immediate addressing, di mana data langsung disediakan dalam instruksi. Nah, selanjutnya ada direct addressing, di mana instruksi berisi alamat memori tempat data berada. Contohnya ada LDR 2040H. Dan selanjutnya ada indirect addressing, di mana alamat data disimpan di dalam register. Dan selanjutnya ada register addressing, dan di sini ada data berasal dari register lain dalam CWU. Dan di sini selanjutnya ada register indirect addressing, di mana data diambil dari alamat memori yang ditunjuk oleh sebuah register. Dan selanjutnya ada juga yaitu displacement addressing, di mana alamat data diperoleh dari penjumlahan antara isi register dan nilai offset tetap. Nah, di sini contohnya ada eh, mov A dalam kurung IX tambah 05H. Artinya apa? Artinya itu ambil data dari alamat hasil penjumlahan isi register IX dengan 05H. Jadi di sini lalu datanya itu bakal disimpan ke register A. Dan selanjutnya itu ada stack addressing, di mana data disimpan atau diambil dari area memori khusus bernama stack, menggunakan register SP atau stack pointer. Dan di sini contohnya adalah pop B, di mana artinya itu tuh ambil 2 byte data dari atas stack dan simpan ke register pair BC. Dan selanjutnya, next slide. Oke, di sini ada pengklasifikasian terkait teknik atau mode pengalamatan. Nah, di sini eh, ada pertama ada mode immediate, di mana mode immediate itu algoritmanya ada operan sama dengan A. Artinya apa? Mode operan sama dengan A itu artinya maka dalam mode pengalamatan immediate itu nilai A adalah nilai literal yang langsung digunakan sebagai operan. Dan di sini keuntungannya tidak ada referensi memori atau besaran operan itu terbatas. Dan selanjutnya ada direct. Nah, direct ini algoritmanya EA sama dengan A, artinya EA itu adalah effective addressing. Nah, itu keuntungannya sederhana dan kerugiannya adalah ruang alamat terbatas. Dan selanjutnya ada indirect, di mana EA sama dengan dalam kurung A, di mana itu keuntungannya ruang alamat besar dan kerugiannya referensi memori ganda. Nah, perbedaannya apa antara direct dan indirect? Di sini, kalau misalkan EA sama dengan A, itu artinya itu alamat efektif atau EA itu adalah A itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan EA sama dengan dalam kurung A, itu artinya alamat efektif EA adalah nilai yang disimpan di alamat A. Nah, selanjutnya di sini ada register, di mana itu algoritmanya adalah EA sama dengan R. Dari sini, keuntungannya tidak ada referensi memori dan kerugiannya adalah ruang alamat terbatas. Dan selanjutnya ada register indirect, di mana EA sama dengan dalam kurung R, dan itu keuntungannya itu ruang alamatnya besar, dan kerugiannya referensi memorinya ekstra. Perbedaannya apa? Kalau misalkan EA sama dengan R itu biasanya berarti bahwa alamat efektif atau EA itu nilai yang disimpan di register R. Jadi R adalah register. Dan sedangkan untuk
EA sama dengan dalam kurung R itu tuh alamat efektif atau EA adalah nilai yang disimpan di alamat memori yang ditunjuk oleh register R. Jadi ada perbedaan pada tujuan dari penggunaan atau dari algoritma ini. Dan selanjutnya ada mode displacement, di mana ini merupakan gabungan antara A sama R, di mana efektif address sama dengan A ditambah dalam kurung R, dan itu keuntungannya lebih fleksibel. Tetapi eh, untuk mode ini tuh dia lebih kompleks. Dan selanjutnya ada stack, di mana effective addressing sama dengan top of stack, di mana keuntungannya itu tidak ada referensi dan kerugiannya aplikasi memori terbatas. Dan top of stack ini artinya bahwa alamat efektif atau AI itu nilai yang berada di atas stack atau tumpukan. Dan untuk kegunaannya, untuk mode pengalamatan ini, itu mengatur bagaimana instruksi memperoleh data dan memperoleh data yang diperlukan untuk diproses. Dan di sini mode pengalamatan juga berguna untuk mengatasi keterbatasan format instruksi serta mereferensi lokasi memori yang besar dengan menangani keterbatasan tersebut. Dan mungkin next slide. Ya, di sini ada salah satu contoh dari teknik atau mode pengalamatan, yaitu di sini salah satunya ada contoh ada indirect addressing. Dan di sini ada add A. Nah, ini artinya apa? Jadi tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi alamat A ke akumulator. Nah, bagaimana cara ini bekerja? Dan di sini kita bisa misalkan instruksi ini A adalah alamat memori dengan nilai 1000. Nah, selanjutnya di alamat memori 1000 itu disimpan nilai 2000 di pointer to operand. Nah, di pointer to operand itu disimpan nilai 2000, lalu di alamat memori 2000 itu disimpan lagi nih nilai 5 di operandnya. Jadi itu ibaratnya itu akan saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain dari instruksi ke memorinya. Dan di situ akan membaca dan menggunakan nilai, lalu menambahkan nilai dan akan dijumlahkan nilainya. Dan mungkin bisa next slide. Nah, selanjutnya ada bus system. Nah, bus system itu adalah jalur komunikasi di dalam komputer yang digunakan untuk mengirim data, alamat, dan kontrol antar komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Nah, di sini eh, jenis fungsi bus system itu diantaranya adalah menjaga sinkronisasi antar komponen, mengatur alur data dan instruksi, dan menyederhanakan desain sistem komputer. Dan jenis-jenis bus system itu ada beberapa macam. Dan di sini ada 3. Yang pertama ada bus data, di mana itu berfungsi untuk mengangkut data aktual yang sedang diproses. Dan itu bersifat dua arah atau bidireksional. Ukuran itu tergantung arsitektur CPU, bisa itu CPU 8 bit atau bus data 8 bit. Dan selanjutnya ada bus alamat atau address bus. Untuk fungsinya itu mengirim alamat memori dari CPU ke RAM atau perangkat lain. Dan itu bersifat satu arah, jadi dia tidak bidireksional. Dan dia itu ukuran bus ini menentukan jumlah alamat memori yang bisa diakses. Contohnya 16 bit address bus, berarti bisa akses 2 pangkat 16 atau sama dengan 65.536 alamat. Next slide. Dan yang ketiga, di sini ada bus control atau control bus. Dan di sini ini fungsinya tuh membawa sinyal kendali dan status seperti read and or write, or interrupt, or clock, and memory enable. Dan di sini tuh bersifat dua arah atau bidireksional. Dan untuk ukuran bus control dihitung dalam jumlah sinyal atau jalur kontrol yang tersedia. Contoh 8 sinyal kontrol, artinya 8 jalur terpisah. Dan di sini ada cara kerja bus system. So, di sini kita bisa melihat ada panah di mana dia tuh ada dua arah dan satu arah. Nah, bagaimana cara kerja bus system ini bekerja? Nah, di sini perlu kita ketahui juga bahwa di sini untuk CPU, memory, input dan output, serta di sini ada control bus, address bus, dan data bus itu bakal bekerja saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, mungkin saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana cara kerja bus sistem ini. Jadi, misalkan nih, ketika pengguna membuka sebuah dokumen, CPU itu akan mengirimkan permintaan eh, akses ke memori untuk membaca data dokumen. Jadi di sini bakal eh, meminta akses ke memori. CPU itu bakal meminta akses ke memori untuk membaca dokumen. Nah, selanjutnya di sini memori mengirimkan data dokumen ke CPU melalui bus data. Jadi di sini eh, dia bakal berhubungan. Di sini kan tandanya tuh dua arah. Dan setelah itu CPU kemudian memproses data dan mengirimkan hasil ke perangkat output, misalnya monitor melalui bus data. Nah, sederhananya bagaimana sih hubungannya di situ? Jadi CPU itu mengirimkan
bagaimana sih hubungan antara em, CPU dan memori. Jadi CPU itu mengirimkan permintaan akses ke memori untuk membaca atau menulis data, dan memori mengirimkan data yang diminta ke CPU melalui bus data. Jadi itu situ jambatannya adalah bus data. Lalu kemudian CPU itu memproses data dan mengirimkan hasilnya kembali ke memori melalui bus data. Dan begitupun dengan beberapa komponen dari bus sistem yang lainnya seperti control bus, address bus. Dan itu akan saling berkesinambungan satu sama lain. Oke, mungkin next slide. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada input atau output. Yang pertama yaitu input atau masukan, yaitu merupakan data yang diberikan ke dalam program. Masukan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti penggunaan melalui keyboard, mouse, atau suara. Dan juga bisa berasal dari sensor atau perangkat lain yang terhubung ke komputer. Dalam pemrograman, input diperlakukan sebagai bahan baku yang akan diproses oleh program. Contohnya itu seperti ketika kita menulis program kalkulator sederhana, angka dan operasi yang kita masukkan melalui tombol-tombol pada antar muka grafis adalah contoh dari input. Lalu selanjutnya ada output atau keluaran, yaitu merupakan hasil yang diproduksi oleh program setelah mengolah input. Output bisa berbentuk tampilan pada layar, cetakan pada printer, suara, ataupun penyimpanan data ke file. Inti dari program yang kita tulis sebenarnya adalah menghasilkan output yang bermakna dari input yang diberikan. Nah, contohnya menggunakan kalkulator sederhana tadi, hasil perhitungan yang ditampilkan pada layar setelah kita melakukan operasi matematika adalah contoh dari output. Nah, di sini ada alur input-output yang dimana pada gambar tersebut menunjukkan arsitektur dasar sistem komputer yang terdiri dari perangkat input, output, CPU, memori, dan I/O ports yang saling terhubung melalui tiga jalur utama, yaitu ada data bus, address bus, dan control bus. Data dari perangkat input masuk melalui I/O ports, lalu diteruskan ke CPU untuk diproses. CPU yang terdiri dari control unit atau CU dan arithmetic logic unit atau ALU bertugas mengendalikan jalannya proses dan melakukan operasi logika serta aritmatika. Jika diperlukan, CPU akan mengambil atau menyimpan data ke memori, yaitu RAM atau ROM, melalui jalur data dan alamat. Selama proses ini, sinyal kontrol dikirim melalui control bus untuk mengatur kerja masing-masing komponen. Setelah datanya selesai diproses, hasilnya dikirim kembali melalui I/O port ke perangkat output untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan demikian, seluruh komponen bekerja secara terintegrasi untuk menjalankan instruksi dan menghasilkan output dari input yang diberikan. Next slide. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan input ataupun output. Setelah dijelaskan oleh rekan saya, selanjutnya ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan input-output. Yang pertama yaitu input adalah sumber data yang dimana program membutuhkan input sebagai bahan untuk diolah. Tanpa input, program tidak dapat melakukan apa-apa karena tidak ada data untuk diproses. Yang kedua yaitu ada output adalah hasil pemrosesan input. Jadi setelah data dari input diproses sesuai logika program, hasil akan ditampilkan sebagai output. Output ini yang akan digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan atau melihat hasil dari program. Dan yang terakhir yaitu proses pengolahan data. Di antara input dan output terdapat proses pengolahan data. Pengolahan data oleh program. Pengembang pengembang menulis kode yang menjelaskan bagaimana input diubah menjadi output. Nah, jadi hubungan input output ini saling berkaitan karena input diperlukan untuk menghasilkan output yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Next slide. Selanjutnya akan
disampaikan atau diteruskan lagi oleh rekan saya. Maaf, di sini ada alur proses input atau output dalam CPU. Ini sama seperti gambar yang ada di depan tadi yang telah saya jelaskan. Prosesnya atau alurnya itu sama, yang dimana proses input atau output dalam CPU bersifat terkoordinasi dan dikendalikan oleh control unit, sementara ALU itu untuk menangani logika dan hitungan. Lalu ada RAM untuk menyimpan data sementara dan perangkat output menampilkan hasil kepada pengguna. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada sistem operasi. Jadi sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak yang ditempatkan sebagai lapisan paling dasar dalam sistem komputer. Perangkat lunak ini mulai bekerja ketika komputer dinyalakan dan masuk dalam proses booting. Ini berbeda dari software lainnya yang berjalan di dalam sistem operasi. Sistem operasi komputer bekerja dengan mengelola sumber daya komputer seperti CPU dan memori. Di sini OS juga akan melakukan layanan inti yang memungkinkan semua software mampu berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu, bisa dikatakan jika pengertian OS adalah perangkat lunak inti yang mengatur sumber daya dalam komputer. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Jadi di sini fungsi sistem operasi itu adalah mengatur dan mengontrol akses pengguna, antarmuka pengguna intuitif, manajemen file dan pengelolaan memori, menjalankan program secara efisien, mengatur semua aktivitas yang terjadi dalam suatu sistem komputer, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat, dan mengatur sistem kerja perangkat. Selanjutnya, di sini ada jenis sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows, merupakan salah satu yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Salah satu alasannya karena Windows ini memiliki berbagai macam fitur dan aplikasi yang sangat berguna dengan antarmuka yang cukup familiar. Yang kedua ada Mac atau iOS, yang merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Mac baru. Yang ketiga ada Linux. Linux ini merupakan sebuah sistem operasi open source yang sangat populer di kalangan pengguna teknis dan pengembang perangkat lunak. Linux menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan mendukung berbagai lingkungan pengembangan. Yang terakhir ada Android. Android ini merupakan sistem operasi yang biasanya digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android dikembangkan oleh Google dan sangat populer karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk mengakses berbagai aplikasi. Baik, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang kode assembly, bilangan ganjil dan genap dengan memakai assembler simulator. Di kode ini kita akan menentukan apakah bilangan itu ganjil atau genap. JMP start artinya itu memulai. Di dalam start ini terdapat in00 artinya membaca inputan. Kemudian ada move A0AL artinya menyimpan alamat di register ke A0 atau memori. Move C0AL artinya menyalin kembali dari alamat register AL ke C0 atau tampilkan inputan ke Visual Display Unit. CMPAL54 itu artinya kita akan membandingkan nih. Jika inputan itu adalah T besar, maka dia akan keluar dari program atau program itu selesai dengan perintah ZZ. Oh iya, 54 ini adalah kode ACI dari huruf T besar. JMP cek ganjil genap. Itu jika tidak, dia akan mengecek bilangan ganjil atau genap. Cek ganjil atau genap. Di dalamnya itu ada move A0AL lagi untuk menyimpan inputan dan move
C0AL lagi untuk menampilkan inputan tersebut ke visual display unit. N. Di dalam cek ganjil genap ini kita akan menggunakan operator N untuk memeriksakan bit terakhirnya. Jika dia hasilnya sama dengan 0, maka dia genap. Dengan menggunakan perintah ZZ is genap atau jam 0. Kalau tidak, itu adalah bilangan ganjil atau JMP is ganjil. Di sini ada is genap. Is genap di dalamnya itu kita akan mengeluarkan sebuah huruf satu per satu dimulai dari C0, C1, 2, 3, dan sebagainya. Untuk menampilkan huruf G, itu dengan menggunakan MOV AL47. 47 itu adalah kode ACI dari huruf G besar. Dan disimpan ke dalam AL dan kemudian ke C2. Untuk E juga sama. Kalau E ini dia menggunakan kode ACI 45. Disimpan ke AL lalu ke C3. Dan N itu 4E disimpan ke dalam AL lalu ke C4. Dan seterusnya. Untuk move AL20 ini adalah kode ACI spasi. Misalkan bilangan pertama yang kita akan menginputkan ganjil, itu kalau misalkan kita akan menginputkan kembali bilangan genap, L dari ganjil itu tidak akan terhapus di genap. Maka dari itu kita akan menggunakan spasi untuk menghapus huruf L inputan dari inputan pertama. Kemudian JMP looping itu akan mengembalikan ke start. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait kode ini. Nah, selanjutnya di sini ada label is ganjil. Nah, label is ganjil ini akan mengoutputkan kata ganjil. Jadi di sini ada mov AL,47. Ini artinya berarti dia akan menyalin data lalu menyimpannya gitu. Dan ini 47 ini merupakan kode ASCII untuk huruf G. Dan selanjutnya ini ada mov C2, AL. Berarti ini untuk menyimpannya di C2 gitu. Oke, dan selanjutnya di sini ada mov AL,41. Nah, ini 41 ini adalah kode ASCII untuk huruf A. Dan di sini ada mov C3AL, ini sama aja untuk menyimpan di C3. Dan di sini ada 4E. 4E itu berarti merupakan kode ASCII dari huruf N. Dan dia akan disimpan di C4. Nah, selanjutnya ini ada mov AL 4A. 4A ini merupakan kode ASCII dari huruf C. Dan selanjutnya akan disimpan di C5. Oke, dan selanjutnya ini ada mov C6AL. Nah, di sini em, untuk 49 ini merupakan kode ASCII dari huruf I. Dan di sini disimpan di C6. Dan di sini ada 4C. 4C ini kode ASCII untuk huruf L dan akan disimpan di C7. Dan em, ketika kode tersebut ini sudah melewati label is ganjil, eh, sudah mengoutputkan kata ganjil ini, dia bakal jump to looping. Jadi JMP ini merupakan sebuah artinya tuh kayak langsung lompat tanpa syarat atau berpindah tanpa syarat ke looping. Jadi dia bakal balik lagi atau bakal looping. Dan looping di sini label looping ini jump to start. Jadi dia bakal uh, bakal continue atau lanjut atau berulang lagi ke start. Jadi ibaratnya kalau misalkan dia itu dari is ganjil, dia itu bakal ngelooping dah. Looping ini bakal jump to start. Dia bakal balik lagi ke menu awal yaitu start. Nah, setelah itu ini ada juga label skip. Jadi kita ketik ada pengecualian. Jadi ketika menginputkan huruf T besar, maka dia akan eh, ke label skip. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ada JZ skip. Nah, di skip sendiri ini kita juga
menyalin dan menyimpan data melalui kode ASCII. Jadi di sini untuk 53 ini kode ASCII untuk S, 45 kode ASCII untuk E, 4C itu untuk L, 45 itu untuk E, lalu 53 untuk S, dan 41 untuk A, serta 49 untuk huruf I. Jadi di sini selain dia disalin dulu, habis itu disimpan nih. Kayak ini nih, move C2AL, berarti simpan DC2. Dan begitu pun seterusnya. Dan selanjutnya, untuk label skip ini ada JMP dot. Jadi ketika dia eh, akan dia di skip, label skip ini, dia akan berakhir ke done. Jadi jump to done. Nah, done ini, untuk label done itu, berarti kodenya telah selesai, gitu. Dan ini kodenya bakal selesai ketika dia done. Nah, ini jump to done, dan done itu end. Berarti done-nya selesai. Dan berikutnya, saya akan mempresentasikan atau mendemokan bagaimana kode ini bekerja. Nah, di sini kita akan menginputkan bilangan. Salah satunya mungkin saya akan menginputkan angka 3, yang mana angka 3 ini merupakan angka ganjil ya. Nah, secara langsung dia akan langsung mengeluarkan display unit berupa tulisan ganjil. Karena dia berasal dari em, algoritmanya tadi kan dia kena di is ganjilnya. Dan karena dia itu eh, adalah angka, maka bukan huruf T, maka dia akan nge-looping terus atau berulang terus. Dan selanjutnya saya akan menginputkan angka 8 sebagai perwakilan angka genap. Nah, otomatis ini akan berpindah. Nah, 8 genap. Oke. Dan di sini 8 genap. Nah, untuk mengakhiri eh, kode ini, saya akan menginputkan huruf T. Dan T-nya ini T besar. Nah, di sini dia langsung ke label skip dan selesai. Dan program langsung berhenti. Dan dia tidak melooping kembali. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari eh, penggunaan assembly simulator atau penggunaan kode assembly. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi CPU 8-bit pengecekan bilangan genap atau ganjil. Jadi di sini ada yang pertama ada keyboard. Jadi keyboard itu fungsinya adalah untuk menginput angka dari penggunanya. Kemudian kita di sini misalnya menginputkan angka 7. Angka 7 ini kemudian akan dikirim ke ROM dan RAM. ROM dan RAM ini berfungsi sebagai untuk ROM-nya berfungsi sebagai sistem program bawaan dan tidak langsung terlibat. Kemudian untuk RAM-nya adalah untuk menyimpan data instruksi sementara. Selanjutnya dari ROM dan RAM ini dia akan berubah menjadi angka biner dan yang akan dikirimkan ke cache. Jadi cache ini fungsinya adalah untuk mempercepat akses CPU ke data atau instruksi yang sering dipakai. Dari cache ini kemudian kita akan menuju ke prosesor. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketika angka yang sudah diubah menjadi angka biner tersebut masuk ke dalam prosesor atau CPU. Nah, CPU ini memiliki 3 komponen utama, yaitu ada control unit, ALU atau arithmetic logic unit, dan juga register, yang dimana control unit ini untuk mengatur alur data atau instruksi antara RAM, ALU, dan register. Kemudian arithmetic logic unit ini untuk melakukan operasi hitung atau logika seperti pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Pada program yang kami buat di sini kami menggunakan pembagian. Selanjutnya ada register untuk menyimpan data sementara di dalam CPU. Nah, di sini pertama kita simpan terlebih dahulu angka 7 yang sudah diubah menjadi biner tersebut ke dalam register. Lalu dikirimkan ke ALU untuk dilakukan proses pembagian seperti 7 dibagi 2 untuk menentukan apakah angka 7 tersebut genap atau ganjil.
Lalu selanjutnya dikembalikan lagi ke dalam register yang dimana sebenarnya angka 7 dalam binary tersebut sudah diketahui genap atau ganjilnya. Nah, lalu setelah itu dikembalikan lagi ke change setelah dari CPU diproses di dalam CPU lalu dikembalikan ke change dan dikembalikan lagi ke ROM atau RAM. Selanjutnya dari RAM ke ROM akan mengeluarkan output pada monitor yaitu berupa menjadi bilangan ganjil. Jadi angka tersebut termasuk bilangan ganjil. Begitu pula pada bilangan genap. Misalnya kita masukkan angka 2, prosesnya sama. Baik, sekian dari saya. Itu tadi merupakan proses menentukan apakah angka yang kita masukkan ganjil atau genap. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai arsitektur dan organisasi dari sebuah CPU 8 bit. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.